kami selaku kepala kampung mengambil langkah untuk bertemu ke Provinsi Papua, khusus di kantor BPBD untuk bagaimana bisa menangani kami di Kabupaten Kepulauan Yapen, khusus kampung-kampung kami. Nah, tetapi di dalam mekanisme untuk bantuan-bantuan harus, apalagi bantuan bencana, ini harus melalui status tanggap darurat. Ketika terjadi bencana, maka harus ada itu statusnya. Pemirsa, guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, korban bencana banjir pada tanggal 6 April 2023 lalu, maka 5 kepala kampung di distrik Yapen Selatan mendatangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, Skyline Kota Jayapura, guna mengecek langsung sampai di mana proses penanganan bencana oleh BPBD. Kelima kampung diantaranya Kampung Imandoa, Kampung Warari, Kampung Turu, Kampung Pasir Putih, dan Kampung Manaini. Para pimpinan kampung ini mengambil sikap dengan melakukan perjalanan ke Jayapura didampingi anggota DPR Papua Dapil Saireri, Boy Markus Dawir, mengadukan nasib masyarakat korban bencana banjir. 5 kepala kampung ini akhirnya bertemu Kepala BPBD di ruang kerjanya di perbukitan Skyline Kota Jayapura Rabu 3 Mei 2023 kemarin. Dalam pertemuan tersebut, banyak hal yang disampaikan oleh para kepala kampung terkait dengan dampak kerugian dari bencana yang dirasakan masyarakatnya di kampung yang mengalami bencana pada tanggal 6 April lalu. Kepada Berita Papua, Herol Mano, juga selaku kepala kampung Warari, mengatakan bahwa dirinya bersama 4 rekan lainnya berinisiatif ke Pemda Provinsi Papua atas tuntutan aspirasi warga mereka, yang mana kerugian yang mereka alami akibat bencana banjir dan longsor ini tidak mendapat perhatian pemerintah. Kami khusus di Kampung Turu, saya mewakili teman-teman kepala kampung Turu dan kepala kampung yang lain. Ya, kalau Turu memang rumah hilang tertimbun longsor. Itu yang harapan kami, kalau boleh pemerintah provinsi memperhatikan seperti ya mungkin ada rumah. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yang rusak-rusak ringan, ya itu bisa ada rehapan atau apa yang pemerintah provinsi bisa membantu kami di kabupaten. Nah, khusus Kampung Iman 2 banyak yang terendam juga, Kelurahan Surijaya, bahkan mana ini Pasir Putih itu rumahnya tertimbun longsor juga, itu harus diperhatikan. Kami minta dari provinsi dari Kepala BPBD Provinsi Papua agar memperhatikan itu. Terus kami juga terendam air. Nah, ini masyarakat, keluhan masyarakat itu tidak ada tanggap darurat ya, itu seperti mungkin obat-obatan, beras, supermi, selimut dan lain-lain itu dari awal tanggal 6 April itu tidak ada. Akhirnya ya kami selaku kepala kampung mengambil langkah untuk bertemu ke Provinsi Papua, khusus di kantor BPBD untuk bagaimana bisa menangani kami di Kabupaten Kepulauan Yapen, khusus kampung-kampung kami. Ada beberapa kampung yang terkena bencana. Demikian. Herol tambahkan bahwa dampak bencana tersebut membuat sebagian warga di beberapa kampung rumahnya rusak berat hingga tidak bisa dihuni. Ada juga yang sedikit mengalami kerusakan dan yang perlu rehapan. Akibat dari bencana ini juga banyak warga yang terserang penyakit. Menindaklanjuti aduan ini, Kepala BPBD Papua William Manderi mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kedatangan para kepala kampung dari Kabupaten Kepulauan Yapen yang dengan gigih memperjuangkan nasib masyarakatnya yang terdampak banjir beberapa waktu lalu di Serui, yang mana hingga saat ini tidak ada perhatian dikarenakan tidak ada status tanggap darurat bencana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Dari informasi yang kami dapati tadi, ini perlu untuk kita tindak lanjuti ke daerah, khususnya berupa bantuan. Ini harapan dari Bapak Kepala Kampung tadi dan masyarakat yang tadi hadir. Ini harapan mereka adalah bantuan.
Karena ya bantuan logistik. Karena dari daerah sampai dengan hari ini belum ada bantuan. Nah, oleh sebab itu mereka datang untuk menyampaikan maksud ini kepada pemerintah provinsi, sehingga kira-kira langkah-langkah provinsi seperti apa untuk menindaklanjuti. Nah, tetapi di dalam mekanisme untuk bantuan-bantuan ini harus, apalagi bantuan bencana, ini harus melalui status tanggap darurat. Ketika terjadi bencana, maka harus ada itu statusnya, sehingga bantuan-bantuan berupa logistik, bantuan dana, atau yang lain-lain setelah pasca bencana itu dapat dikerahkan, dialokasikan, dan diberikan bantuan. Hari ini sampai dengan Bapak Kepala Kampung datang ini belum ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, ini yang harus disikapi dengan baik oleh pemerintah provinsi, dan kita juga nanti akan tindak lanjuti ketika mereka ada kasih data untuk kita akan tindak lanjuti untuk bisa ke pemerintah pusat untuk ditangani atau ditindaklanjuti ketika dokumen atau data ini sudah ada di sana. Kepada pemerintah. Pemirsa, menurut William Manderi, apabila ada pernyataan status tanggap darurat yang dikeluarkan oleh Bupati saat itu, maka sudah pasti masyarakat yang kena dampak dari musibah banjir pasti sudah ditolong oleh pemerintah, tidak mungkin tidak. Tetapi karena sudah terlambat dan hingga saat ini masih butuh bantuan pemerintah, maka pihaknya akan berupaya untuk melakukan koordinasi dengan pelaksana gubernur selaku pimpinan daerah agar bisa dibantu. Dari Jayapura, Tim Liputan Berita Papua mengabarkan.